Oke, selamat malam semuanya. Jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai review 5 saham yang paling banyak di akumulasi bandar untuk periode 22 sampai 26 Juni 2020. Jadi periode minggu kemarin, 22 sampai 26. Tapi sebelum itu, saya ada satu yang berbeda dari video review akumulasi mingguan biasanya, di mana saya akan sedikit bahas mengenai Jiwasraya. Sebenarnya pembahasan Jiwasraya udah dibahas oleh beberapa orang. Saya lihat thumbnail YouTube, kayaknya udah banyak nih yang nyinggung-nyinggung soal Jiwasraya. Mulai dari Pak Rian Filbert yang dia bahas mengenai gimana kita sebagai investor dari reksadana untuk menyikapi ditetapkannya 13 MI ini sebagai tersangka. Gimana kita menyikapi? Dimana beliau bilang ya nggak usah panik selling, nggak usah panik redeem barang-barang. Kenapa ya? Karena itu akan membuat kinerja MI-nya sendiri cukup buruk dan gak bagus juga buat investasi Bapak Ibu yang ada di sana. Jadi jangan panik selling, jangan panik redeem. Kita harus bijak lihat produk kita kena nggak, karena nggak semua. Karena yang terjadi tersangka kan MI-nya, cuma nggak semua produk MI-nya itu kena. Dalam artian kalau misalkan di MNC ada banyak produk yang kena cuma satu, ya produk lainnya nggak kena. Jadi produk lain nggak usah panik. Nah, di sini saya akan tampilin ini adalah nilai AUM atau dana kelolaan reksadana per Mei 2020. Ini dana kelolaan MI beserta detail per reksadananya berapa. Ini bisa dilihat. Data ini saya dapat dari YouTube-nya Rian Filbert. Jadi Bapak Ibu yang mau, linknya udah saya taruh di deskripsi. Linknya pun masih pakai linknya Ryan Filbert. Jadi kreditnya semua dikasih ke Ryan Filbert. Saya cuma ngambil data doang dari beliau. Nah, di sini ada yang dikuningin. Dikuningin tuh artinya apa? Artinya produk yang terindikasi terlibat kasus Jiwasraya itu. Kalau Corvina, ada Corvina Grow 2 Prosperity Plus dengan total AUM 136 miliar dan seterusnya. Nah, ini bisa dilihat sendiri di bawah. Datanya bisa di-download, jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Saya nggak perlu bacain satu-satu. Cuma dari semua list ini ada satu yang menarik, yaitu Treasure Fund Investama. Dari 589 miliar aset under manajemennya, itu semuanya diduga terlibat. Kalau yang lain kan paling cuma 1-2 produk. 1-2 produk, yang ini semuanya. Nanti kita lihat deh. Nah, di sini saya akan bahas mengenai bukan penyebab, tapi saya akan flashback lagi, mundur lagi ke belakang, lihat lagi. Bener nggak nih kira-kira dugaan atau yang disangkakan oleh Kejagung itu kira-kira terbukti nggak? Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya udah sampling beberapa reksadana yang diduga yang sudah dijadikan tersangka produk-produknya. Di sini saya udah udah sampling beberapa, saya ambil. Nah, ini semua ini adalah bisa Bapak Ibu bisa ambil di pasar dana datanya, data snapshotnya, data segala macamnya. Nah, di sini kalau kita lihat penurunannya yang cukup signifikan itu dimulai dari November. Kalau kita lihat ini untuk MNC Dana Syariah Ekuitas 2 itu dari awal November sampai 12 November. Lalu ini Sinarmas, saham Ultima dari 1 November, 12 November. Jadi penurunan signifikan yang saya cari ya. Penurunan signifikan dalam periode pendek. Lalu selanjutnya ini ada Treasure saham mantap yang tadi yang tiga-tiganya bermasalah itu dari 1 November sampai 12 November. Selanjutnya ada saham Treasure berkah lagi dari 1 November 12 November. Ini sama 1 November 12 November. 1 November 12 November Pan Arcadia. 1 November 12 November. Selanjutnya ada ini 1 November Pinnacle 12 November. Ini pool ini 1 November 12 November. Jadi rata-rata semua sama. Jadi nggak perlu saya bacain satu-satu, rata-rata semua sama. 1 November sampai kurang lebih 12 November. 12 sampai 13 November. Artinya apa? Artinya ya bisa kita asumsikan, bisa kita bilang bahwa saham-saham yang dipegang oleh semua reksadana ini sama. Kenapa ya? Karena jatuhnya mirip-mirip. Jatuhnya periodenya sama semua. Dan rata-rata jatuhnya si NAV-nya itu, net asset value-nya itu rata-rata 10-20%, bahkan ada yang 30%.
Ya tadi asumsinya berarti sahamnya sama semua kemungkinan yang dipegang. Ini kemungkinan berdasarkan NAV. Karena nggak mungkin misalkan nih Reksadana Pan Arcadia pegang BCA. Tapi misalkan jangan Pinnacle deh. Misalkan Corvina ini pegangnya ya saham-saham gini, Dewa, Betek, Rimo, PPRO dan segala macam. Cuma kinerja sama kan nggak mungkin. Karena BCA nggak jatuh, yang jatuh ya saham-saham ini. Pasti isinya sama, pasti isinya mirip-mirip. Nah sekarang kita coba lihat kira-kira isinya apa aja. Kira-kira isinya apa aja. Jadi kita bakal lihat waktu periode 11 November, 1 November 2019 sampai 11, 12, 19 atau 12 November 2019 itu saham-saham apa aja yang kinerjanya kurang baik, kinerja buruk lah. Nah, kalau kita lihat ini yang baik, nah ini yang buruk. Kita lihat ada saham Army, ada saham FORZ, ada saham Rimo, ada saham Look, ada saham BOS, ada saham TGRA, ada saham Dafam, ada saham Tram, ada saham MRX, ini sahamnya Pak Beni, ada Fire, ada Nusa, dan lain-lain. Nah, ini list-list sahamnya. Sementara kalau kita lihat blue chip, misalkan saham BCA deh, kita lihat. BCA turun 0,4%, atau misalkan BBNI turun 1%, BBRI turun 5%. Jadi ini kenapa saya sebutin banking itu ya karena banking itu yang biasanya dipegang sama reksadana besar. Tapi kalau lihat kinerja perbankan ya nggak jelek-jelek banget. Jadi seharusnya kalau mereka pegang perbankan pun nilai NAV-nya nggak akan jatuh sebegitu besar. Jadi kalau kita lihat saham-saham yang jatuh ini ya berarti ada kemungkinan yang megangnya saham-saham ini pada periode tersebut. Makanya kenapa NAV-nya, net asset value-nya rata-rata semua jatuh secara bersamaan ya karena saham-sahamnya jatuh semua. Tapi ini cuma asumsi pakai data dan dicocokkan dengan penurunan NAV. Seharusnya ya seperti ini isi sahamnya. Seharusnya. Cuma ini kan cuma asumsi. Dan kalau lihat isi saham-sahamnya bisa sama semua dan segala macam. Ya dugaan kejagung mungkin nggak salah juga, mungkin ada persekongkolan, mungkin ada kesepakatan bersama atau nggak tahu apa namanya ya mungkin ada. Dan memang kalau kita lihat faktanya di market ya tuduhan kejagung memang terbukti, mungkin isinya sama-sama saham yang begini semua, tujuan kejagung terbukti kalau di market seperti itu. Paling ya seperti itu deh buat Jiwasraya. Nah ini tujuannya apa ya? Buat edukasi aja, buat edukasi dan buat tips. Kalau di saham itu kita sibuk pilih sahamnya. Kalau di MI kita harus sibuk pilih MI-nya. Jadi kita harus pilih MI yang kredibel, kita harus pilih MI yang sudah terbukti dari krisis ke krisis, produknya tetap bertahan, MI-nya tetap ada. Kurang lebih seperti itu. Nah tips dari saya, jangan pernah beli reksadana hanya karena dia sering dapat penghargaan return investasi. Karena biasanya biasanya ada award setiap tahun. Reksadana ini dapat penghargaan return terbesar segala macam 3 tahun berturut-turut. Jangan. Kenapa? Karena untuk return besar itu ya bisa dibuat dengan cara apa ya? Dengan cara beli aja saham-saham yang gak liquid. Saham yang bisa mungkin digoreng sendiri dalam tanda kutip, dinaikin. Ya dia akan otomatis jadi terbaik terus setiap tahunnya. Contohnya apa? Contohnya ini, Narda Saham Indonesia raih penghargaan. Nah, raih 2 penghargaan 5 tahun terakhir. Nah ini 5 tahun terakhir. Narda Saham Indonesia raih penghargaan. Ya intinya waktu itu Narada itu sekedar sharing. Saya ada salah satu temen yang beli produknya Narada. Dia waktu itu beli produknya Narada karena beberapa tahun terakhir ke belakang itu kinerja investasinya bagus banget, berturut-turut bagus, berturut-turut jadi juara, dapat penghargaan. Tapi ya karena dia nggak ngerti market. Kalau kita yang di saham kan ngerti, oh ini naik karena isinya saham-saham yang begini. Tapi kalau orang awam melihat dari penghargaan doang, ya akan kejebak.
akan kejebak oleh produk yang isinya saham-saham begini. Cuma nggak semua, ini cuma oknum doang. Oknum sedikit doang, nggak banyak lah. Jadi buat Bapak Ibu yang punya, balik lagi ke masalah Jiwasraya dan penetapan tersangka ini, Bapak Ibu yang punya produknya, ya punya produk reksadana dari MI tertentu, MI yang ditetapkan sebagai tersangka itu, jangan panik. Jangan panik, jangan panik selling, jangan panik redemption, jangan. Dilihat dulu, misalkan Bapak Ibu punya Sinarmas dana stabil, 6 triliun AUM-nya, punya Sinarmas dana stabil. Terus Sinarmas ditetapkan dan ternyata produknya yang kena adalah saham Ultima. Yang nggak usah langsung panik selling produk dana mas stabilnya, nggak usah panik redemption. Nggak usah panik redemption, kenapa? Ya nggak akan berdampak juga sama dana mas stabilnya. Bahkan Kejagung pun udah buka keterbukaan informasi, udah beredar lah di forum-forum saham, keterbukaan informasinya bahwa nggak akan berpengaruh terhadap produk lain dari MI yang ditetapkan sebagai tersangka itu. Jadi nggak usah khawatir. Seperti itu. Nah, oke. Itu sekilas dari saya mengenai Jiwasraya. Nah, sekarang kita akan fokus bahas mengenai review 5 saham yang diakumulasi Bandar. Cuma saya lupa di awal saya udah bilang atau belum, karena ini saya rekam ulang karena saya lupa nyalain mic tadi, udah hampir habis, cuma saya lupa nyalain mic, jadi saya ulang. Jadi saya lupa tadi udah bilang atau belum di awal bahwa data ini saya dapat dari YouTube-nya Pak Rian Filbert. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau datanya, silakan di link deskripsi, udah saya lampirin linknya. Itu linknya masih berasal dari YouTube-nya Pak Rian Filbert, jadi nggak saya rubah sama sekali, cuma saya bit.ly-in aja biar nggak terlalu panjang linknya. Silakan diambil aja. Dan semua kredit saya serahkan ke Pak Rian Filbert karena saya dapat datanya dari beliau. Seperti itu. Silakan di-download aja data di bawah. Oke? Jadi biar nggak ada narasi bahwa, "Wih, Pak Frans ambil data segala macam." Ya, namanya juga dia sharing datanya kan, saya ambil kan sah-sah aja. Seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita bahas 5 saham yang diakumulasi Bandar. Jadi beberapa saham udah saya coret-coret karena tadi saya udah record. Saham pertama adalah MAPI. Nah, saham MAPI kita lihat seminggu terakhir akumulasi. Investor retailnya jualan. YP, PD jualan. Nah, ini saya mau kasih satu pemahaman nih. Pemahamannya apa? Pemahamannya adalah saham akumulasi Bandar belum tentu naik. Itu ugly truth-nya, kebenaran yang buruknya bahwa saham yang diakumulasi Bandar belum tentu naik. Kenapa? Ya karena kita harus lihat bandarmologi secara keseluruhan, secara garis besar. Dan kalau semua saham yang diakumulasi Bandar kemarin besoknya naik, nggak akan ada lagi tuh ilmu TA, ilmu fundamental, ilmu apapun udah nggak akan ada lagi. Kenapa? Karena semua orang pakai bandarmologi, semua orang untung, semua orang sukses di pasar modal. Tapi faktanya ya nggak semua ilmu sempurna. Bandarmologi ada kelemahannya, TA ada kelemahannya, fundamental ada kelemahannya. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru belajar bandarmologi, pesan dari saya atau nasihat dari saya adalah bandarmologi ini pastikan hanya sebagai indikator untuk menambah level confidence dari dasar analisa atau dari base analisa yang Bapak Ibu sebelumnya udah punya. Misalkan, sebelumnya Bapak Ibu pakai moving average. Moving average-nya jangan dibuang waktu udah kenal bandarmologi. Atau udah pakai stokastik. Stokastiknya jangan dibuang waktu Bapak Ibu udah kenal bandarmologi. Kenapa? Contohnya di saham ini, di saham MAPI. MAPI secara TA bagus. Ini ya pola triangle atau apalah, entah saya namanya lupa. Pola triangle, dan kalau kita lihat di sini pun breakout. Ya kan? Dan sini breakout itu subjektif lah, kalau TA itu kan subjektif. Jadi bisa lihat dari sudut pandang manapun, ya ini saham cukup oke. Nah, karena TA-nya cukup oke dan lihat bandarmologinya cukup oke, maka saya akan lebih confidence bahwa ini saham akan breakout. Jadi itu fungsi bandarmologi. Bandarmologi bukan berarti asal lihat broker summary akumulasi ini pasti naik. Enggak seperti itu konsepnya. Konsepnya enggak seperti itu. Jadi ya saya makanya sering bilang di channel, ukur risk reward rasionya. Di sini risknya ya ada di sini. Kalau misalkan dia breakdown ke garis trendline ini dan closing, kalau saya biasanya ambil swing low-nya,
dia closing di bawah support swing low-nya ini, ya ini saham saya jual dulu, nggak menarik dulu, tapi tetap saya jadikan watchlist. Kenapa? Karena bandarnya masih akumulasi. Misalkan waktu turun nggak ada distribusi. Nah, cuma kalau kita cuma pegangan sama bandarmologi, nanti kalau ini saham turun dan ternyata udah breakdown, terus kita masih berpegang sama bandarmologi, kita akan nyangkut. Jadi itu kelemahan bandarmologi. Bandarmologi waktu ini breakdown di sini, bandarmologi belum tentu ngasih sinyal jual, dan sinyal jual bandarmologi apa? Distribusi. Distribusinya sebesar apa? Kan nggak ada patokan eksaknya. Distribusi sekian, artinya udah hari ini langsung turun terus, kan nggak juga. Jadi yang bisa ngasih sinyal entry jual ya TA. Bandarmologi sekali lagi cuma menambah level confidence kita entry. Menambah level confidence dari ilmu analisa yang kita punya. Itu fungsi TA. Fungsi bandarmologi. Seperti itu. Ini buat saham API. Itu sekilas aja tadi edukasi, karena beberapa orang di grup saya lihat kayaknya kalau kemarin akumulasi besoknya harus naik menurut mereka. Itu konsep yang salah. Nah, selanjutnya ada saham apa lagi? Ada saham Pegas. Saham Pegas minggu terakhir akumulasi. Cuma kalau kita lihat ini chartnya, saham Pegas segitiga juga, triangle juga. Ini ascending triangle kalau saya nggak salah namanya, saya agak lupa. Top buyer brokernya adalah broker OD dan PD. OD PD ini broker retail. Saya selalu bilang YP, PD, OD, NI itu broker retail. Nah, kita coba lihat. Tanggal 26, broker OD-nya belinya gede banget. 60 miliar sendiri. Artinya apa? Ya ini nggak normal. Jadi bisa diindikasikan broker OD ini ditunggangi bandar. Bukan OD-nya bandar loh ya. Tapi broker OD-nya ditunggangi atau dipakai. Karena bandar kan harus pakai sekuritas kan buat transaksi. Nah, kebetulan mungkin pakainya OD. OD-nya sendiri belum tahu, nggak tahu dia bandar atau enggak, karena ya nasabah biasa mungkin. Cuma ya kurang lebih transaksinya ini sebesar ini. Jadi ada indikasi di ini buat saham Pegas. Selanjutnya ada saham PTPP. Saham PTPP kita lihat bandarmologi seminggu terakhir. 22 seminggu terakhir PD-nya akumulasi juga. PD broker retail juga, tapi kalau kita lihat posisi retail lainnya, ada indikasi bahwa broker PD-nya ini ditunggangi bandar. Nah, selain dari posisi yang berbeda, gimana lagi cara memastikan kalau satu broker retail ditunggangi bandar? Gampang. Bapak Ibu buka buka di sini, kita lihat dan detailnya seperti apa untuk PTPP. Dan detail PTPP 26. PTPP 26. Kita lihat, nah ini ada pembelian broker PD yang cukup banyak nih. Jadi di menit yang sama, detik yang sama, jam 1 siang 57 menit 38 detik, itu ada broker PD hajar kanan sebanyak, kita lihat, ini mungkin ada yang tanya, Pak Frans kenapa tahu di jam 13.57.38? Karena sekali lagi tadi saya udah recording tapi lupa nyalain mic. Jadi saya ulang lagi. Nah, broker PD sampai sini, ini broker PD semua. Detiknya sama, menitnya, detiknya, jamnya sama. Beli 100.000 lot atau 8,8 miliar. Saya sih cukup yakin ini bukan investor retail. Walaupun memang sekarang banyak investor retail yang berdana besar, cuma investor retail berdana besar pun enggak kecil kemungkinannya untuk langsung hajar kanan 100.000 lot, 200.000 lot. Tapi itu buat PTPP, breakout juga triangle-nya. Selanjutnya ada apa lagi? Ada ASI. Saham Astra ini baru cum dividen, kalau nggak salah ini ex-date dividennya. Terus bagi dividen kita lihat saham Astra gimana. Saham Astra akumulasi sepanjang seminggu terakhir, dan kita lihat di perdagangan terakhir pun akumulasi yang cukup besar. Jadi ini Astra masih menarik. Selanjutnya ada Demas. Demas ini masuk dalam list akumulasi minggu kemarin juga. Minggu kemarin masuk list akumulasi, minggu ini masuk lagi. Kalau kita lihat
Ini saya tarik-tarik garis sederhana aja. Udah mau breakout. Ini buat saham Demas. Jadi kalau ada orang TA ya, mohon maaf kalau garisnya, Powerance garisnya gini-gini ya. Saya sih garis sesuka-suka saya aja, subjektif. Bagi saya TA itu ilmu yang subjektif. Menurut saya garis seperti ini ya seperti ini. Seperti itu. Ini ada potensi cup and handle. Kalau dari mata saya, entah Bapak Ibu lihatnya apa. Cuma yang pasti secara TA-nya seperti itu dan secara bandarmologi kita lihat. Bandarmologinya hari terakhir akumulasi, seminggu terakhir akumulasi juga. Bandarmologinya bagus, artinya apa? Artinya analisa saya terhadap Demas secara TA oke dan diperkuat oleh bandarmologi. Kurang lebih seperti itu. Jadi gitu cara pakai bandarmologi. Bukan berarti lihat akumulasi langsung beli. Lihat akumulasi besok pasti naik. Nggak seperti itu konsepnya. Nah itu 5 saham yang diakumulasi Bandar. Ada MAPI, ada Pegas, ada PTPP, ada Astra Internasional, ada Demas. Jadi silakan dianalisa lagi dengan analisa masing-masing, dengan dasar analisa masing-masing, dan gunakan review mingguan ini sebagai pertimbangan tambahan. Dan satu lagi, sekarang ini tentang ISG, sekarang Dow-nya lagi cukup volatile lagi nih. Jadi ada kemungkinan indeksnya akan volatile lagi. Nah, bagi Bapak Ibu, itu jangan gampang panik selling pagi-pagi. Terutama kalau malamnya Dow-nya merah. Santai aja, tunggu jam 10, tunggu jam 11, baru kita ambil keputusan. Karena di situ kita bisa lihat money flow-nya udah mulai valid, broker summary udah mulai valid. Tapi kalau pagi-pagi ya isinya banyak kan orang panik. Kalau kita ikut panik ya kita jual, biasanya siangnya naik lagi. Itulah kenapa untuk konfirmasi sebuah tren atau konfirmasi TA saya lebih suka harga closing dibandingkan harga aktual atau harga di market saat itu, karena akan sering banget kena namanya false breakout atau false breakdown, terutama di pagi hari. Karena pagi hari kan langsung loncat atau langsung turun. Yang pakai sekuritas IPOT ya bengong aja karena sekuritasnya nge-lag pagi-pagi kan. Seperti itu. Jadi jangan terburu-buru lah, santai aja, jangan panik selling. Oke, mungkin dari saya segitu. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.